Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan tentang praktik membuat surat lamaran pekerjaan dan kurikulum vitae. Di sini yang pertama, surat lamaran pekerjaan adalah surat lamaran yang ditujukan kepada sebuah institusi atau lembaga, dikhususkan untuk mengisi jabatan atau posisi yang sedang dibutuhkan. Kemudian dalam membuat surat lamaran pekerjaan dibutuhkan yaitu sebuah prinsip dalam membuatannya. Yang pertama yaitu attention, yaitu perhatian sebagai upaya untuk meyakinkan pihak organisasi. Yang kedua yaitu interest, yaitu menarik perhatian pihak interviewer dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga yaitu desire, yaitu keinginan pembaca untuk mengetahui lebih lanjut atau lebih dalam dari si pelamar pekerjaan. Keempat adalah action, yaitu memberikan saran atau tindakan kepada institusi atau organisasi yang akan dilamar. Dalam membuat surat lamaran kerja, kita perlu tahu bagaimana cara mengorganisasikan surat lamaran kerja itu sendiri. Nah, dalam pengorganisasiannya, surat lamaran kerja ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu paragraf pembuka, lalu paragraf pertengahan, serta paragraf penutup. Dalam paragraf pembuka itu sendiri ada beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu rangkuman, nama, sumber publikasi, pertanyaan, dan juga cuplikan berita. Nah, dalam rangkuman itu sendiri kita menunjukkan kualifikasi diri kita sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilamar. Nah, selanjutnya yaitu nama. Kita menyebutkan nama yang dikenal oleh si pembaca atau si personalia itu nanti agar personalia itu dia tertarik untuk membaca lamaran kita. Selanjutnya yaitu sumber publikasi. Nah, kita itu mendapatkan informasi adanya lowongan pekerjaan itu dari mana. Lalu pertanyaan di sini pelamar mengetahui suatu permasalahan, kebutuhan dan tujuan organisasi atau perusahaan serta mempunyai keinginan untuk membantu memecahkan masalah tersebut, sehingga pembaca itu akan merasa bahwa pelamar nantinya akan memberikan manfaat kepada perusahaan yang akan dilamar. Nah, selanjutnya yaitu paragraf pertengahan. Paragraf pertengahan ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu pendidikan. Nah, dalam pendidikan di sini pelamar akan menunjukkan kepada pembaca bahwa pelamar itu memiliki latar belakang dalam dunia bisnis yang cukup luas dan dalam bidang tertentu secara mendalam. Lalu selanjutnya pelamar akan menunjukkan bahwa pendidikannya itu relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dilamar. Untuk selanjutnya pada bagian pengalaman kerja, di sini pelamar dapat menunjukkan bahwa pelamar itu mempunyai pengalaman yang dapat membantu mempercepat penyelesaian tugas atau pekerjaan baru. Dan pengalaman kerja tersebut dapat menunjukkan bahwa pelamar itu dapat beradaptasi dan bekerja sama dalam perusahaan tersebut, dan menunjukkan bahwa dia dapat memikul tanggung jawab pekerjaan dengan baik serta mampu bekerja keras. Bagian selanjutnya yaitu sikap, minat, aktivitas, dan juga kualitas. Di sini pelamar menjelaskan kemampuan dalam melakukan kerjasama dengan orang lain, sikap pelamar terhadap bidang pekerjaan, perusahaan, suasana kerja, dan juga kualitas personal pelamar. Selanjutnya ke paragraf penutup, kita sebagai pelamar itu menunjukkan keinginan bahwa kita itu ingin melanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya, bisa jadi itu wawancara atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu penyusunan kalimat. Nah, kita perlu memperhatikan penyusunan kalimat dalam penulisan surat lamaran kerja, seperti bahasa yang digunakan harus jelas, singkat, dan juga efektif. Tidak boleh bertele-tele. Lalu yang kedua, diksinya sesuai kaidah. Kita harus memilih kata-kata
ejaan sesuai pedoman. Di sini ejaan harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang terakhir yaitu kita perlu menghindari penggunaan type X jika kita menulis surat lamaran pekerjaan dengan tulis tangan. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan amplop surat. Nah, di sini dalam menuliskan alamat kita sebagai penulis dan juga penerima, kita sebaiknya penulis itu pelamar kerja harus mencantumkan nomor telepon. Nah, identitas penulis dan juga alamat yang dituju pun juga harus jelas, lengkap, dan juga benar. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat surat lamaran pekerjaan. Oke, kita langsung saja. Nanti hasil akhir dari pekerjaan kita adalah seperti ini, yaitu surat lamaran pekerjaan dengan bentuk format seperti ini. Oke, kita mulai. Langkah awal kita buka aplikasi Microsoft Word. Ini kebetulan sudah saya buka aplikasi Microsoft Word. Langkah berikutnya tinggal kita buat file baru dengan menekan Ctrl N pada keyboard. Oke, langkah awal seperti biasa kita atur dulu ukuran kertasnya. Kita klik page layout, kemudian size. Di sini saya gunakan kertas ukuran A4. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan ukuran kertas yang lain, tinggal dipilih saja sesuai dengan kebutuhan. Atau kalau tidak ada ukurannya di sini, kita klik more paper size. Kemudian di sini ketikkan ukurannya panjang kali lebarnya berapa. Kemudian kita klik menu home dan kita klik no spacing untuk menghilangkan jarak spasi antar barisnya. Jadi jarak spasi antar barisnya rapat, tidak ada jarak spasi. Oke, kita mulai pengetikan. Di sini contohnya baris pertama itu ada perihal titik 2 lamaran pekerjaan, kemudian sebelah kanannya ada titik mangsa. Dimana di sini saya buat 2 buah tabulasi, yang satu untuk pelurusan titik 2, yang kedua untuk teks berikutnya, dan ditambah satu tabulasi lagi untuk titik mangsa. Nah, bisa juga teman-teman menghilangkan perihal dan lampiran ini, jadi langsung ke titik mangsa. Di sini tidak ada apa-apa, lalu di sini kepada dan seterusnya. Nah, jadi sebetulnya surat lamaran pekerjaan itu tidak ada ketentuan formatnya harus seperti apa. Oke, sekarang kita akan mulai pengetikan untuk isi dari surat lamaran pekerjaannya. Nah, kita buat dulu tabulasi, 3 tabulasi. Di sini pastikan dulu rulernya muncul. Kalau tidak muncul, klik view lalu checklist pilihan ruler. Oke, di sini pada sudut kiri atas kita bisa melihat icon tabulasi sebelumnya. Pokoknya kita klik sampai muncul tabulasi kiri. Jadi klik beberapa kali sampai muncul tabulasi seperti ini, kurung siku seperti ini. Lalu saya buat tabulasinya di posisi 1,75, satu lagi di 2. Kemudian di sebelah kanan saya buat tabulasi di 11,25 misalnya di sini. Kita mulai di sini perihal. Kemudian kita tekan tombol tab pada keyboard, maka dia nanti akan langsung menuju ke tabulasi pertama di sini ya. Kita ketikkan titik 2, tekan lagi tombol tab pada keyboard. Di sini kita ketikkan lamaran pekerjaan. Lalu tekan lagi tombol tab pada keyboard, maka dia nanti akan langsung menuju ke tab ketiga, lihatnya. Oke, kita buat titik mangsanya misalnya Surabaya 4 Januari 2019. Kemudian kita tekan enter. Di sini kita tulis lampiran, tekan tombol tab, titik 2, tekan tombol tab lagi, 6 lembar. Untuk lampiran ini disesuaikan. Maksud dari lampiran ini kan selain lamaran pekerjaannya, kita biasanya melampirkan ada daftar riwayat hidup, ada pas foto, ada fotokopi KTP. Pokoknya jumlah lembarannya disesuaikan dengan lampiran yang kita kirimkan. Oke, kita lanjutkan. Tempatkan kursor di ujung baris, lalu tekan enter beberapa kali. Ini disesuaikan ya, untuk memberikan jeda antara teks lampiran dengan kepada ini ya. Kita lanjutkan. Saya beri jeda barisan berapa kali? 1, 2, 3. Saya beri jeda 3 kali enter. Berikutnya kepada titik 2 enter. YTH HRD Manager PT Angkasa Jaya. Ini nanti silakan disesuaikan. Jalan Diponegoro nomor 25 Surabaya misalnya.
Nah, jika teman-teman ada yang bertanya mengenai kenapa kok ada beberapa kata yang diberi garis bawah yang bergelombang seperti ini, nah kita sebetulnya bisa hilangkan dengan memberi pengaturan pada language di sini. Pada video sebelumnya sudah saya upload tentang cara menghilangkan garis bawah bergelombang yang muncul pada setiap kata di Microsoft Word. Nah, nanti pada dokumen ini kita akan hilangkan di tahap akhir ya. Jadi untuk sementara ini saya biarkan saja dulu. Oke, berikutnya kita lanjutkan saja. Saya tekan 1, 2, 3, 4. Saya beri 4 kali enter ya. Nah, berikutnya kita akan mulai pengetikan untuk paragraf pertama dengan hormat dan seterusnya. Di sini saya akan berikan jarak spasi 1,5 ya. Kita akan beri spasi 1,5. Cukup tekan Ctrl 5 pada keyboard ya. Tekan Ctrl 5 pada keyboard atau bisa juga klik menu home, kemudian klik pada icon line and paragraph spacing, kemudian kita klik pilihan 1,5. Ini untuk berikan jarak spasi 1,5 antar baris. Kita mulai dengan hormat, koma, kemudian enter. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian kabar aktual pada tanggal 3 Januari 2019 bahwa PT Angkasa Jaya sedang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi staff engineering. Oleh karena itu, saya yang bertanda tangan di bawah ini titik 2. Nah, ini paragraf awal. Kita ubah perataannya jadi rata kiri kanan ya. Kita blok, kemudian klik icon justify atau bisa juga tekan tombol keyboard Ctrl J. Oh, ini ada yang salah. Kabar. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini tempatkan kursor di akhir paragraf, lalu tekan enter. Di sini kita buat detail tentang identitas diri kita, yaitu nama, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Kita mulai. Di sini tabulasinya saya hapus dulu ya. Tabulasinya saya hapus. Ini kita drag keluar ruler, boleh ke bawah, boleh ke atas. Kita hapus semuanya. Kemudian indennya, left indennya kita geser. Saya geser ke posisi 0,75 di sini ya. Jadi ini kita geser, left indennya kita geser ke sini. Lalu kita mulai penulisan nama, kemudian tempat, tanggal lahir, enter jenis kelamin, enter lagi pendidikan terakhir, enter agama, enter alamat, nomor telepon garis miring handphone. Udah. Nah, sekarang kita akan buat tabulasi untuk pelurusan ini nih, pelurusan titik 2 dengan isi atau kontennya. Kita mulai. Langkahnya atau caranya kita blok teks-teks ini. Jadi identitas kita yang meliputi nama, tempat, sampai nomor HP kita blok. Di blok, cara ngebloknya yang gampang seperti ini ya. Tempatkan kursor di sebelah kiri yang ada di posisi margin kiri sampai kursor berubah jadi miring ke kanan, tanda panah miring ke kanan. Kita blok sampai ke bawah. Lalu kita buat tabulasi. Di sini saya buat di 4,75 lah. Jadi gimana caranya agar tabulasi yang pertama itu berada di ujung teks yang paling panjang. Jadi saya buat titik 2-nya nanti di posisi ini. Kemudian saya buat tabulasi lagi di saya buat di 5 saja ya. Saya buat di 5. Gini. Lalu langkah berikutnya kita tempatkan lagi kursor di akhir teks atau tulisan nama, di akhir kata nama. Tekan tombol tab pada keyboard, maka dia akan langsung menuju ke tabulasi pertama. Titik 2, tekan titik 2 ya. Tekan lagi tab pada keyboard. Kita ketikkan nama kita misalnya Muhammad Azam Al-Fatir misalnya. Berikutnya, pindahkan kursornya ke bawah. Bisa kita klik ke sini, bisa juga dari sini kita tekan tombol panah bawah pada keyboard, lalu tekan tombol tab lagi pada keyboard, titik 2, tekan tab lagi, Surabaya 1 Januari 1995 misalnya. Tekan panah bawah pada keyboard, tekan tombol tab, titik 2,
laki-laki misalnya. Tekan panah bawah, tekan tombol tab, titik 2, tekan tombol tab lagi. S1 teknik industri misalnya. Tekan panah bawah, tekan tombol tab, titik 2, tekan tombol tab lagi, Islam misalnya. Tekan panah bawah, tekan tombol tab, titik 2, tab lagi. Misalnya Jalan Merdeka nomor 15 Surabaya. Kemudian tekan panah bawah lagi, tekan tombol tab, titik 2, tekan tombol tab lagi, misalnya 081234567890 gitu. Oke, sudah selesai, tekan enter. Lalu kita hapus tabulasi yang sudah kita buat. Kemudian ini left indentnya kita geser kembali ke sebelah kiri, mepet dengan batas margin. Berikutnya kita lanjutkan teksnya dengan ini, mengajukan permohonan lamaran pekerjaan untuk posisi staff engineering di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Tik. Sebagai bahan pertimbangan, saya juga melampirkan titik 2, enter. Nah, oke, kemudian kita lanjutkan. Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Kemudian besar harapan saya untuk dapat diterima sebagai karyawan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Atas perhatian dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan, saya ucapkan terima kasih. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini surat lamaran pekerjaan ini dibuat karena berdasarkan sebelumnya ada informasi bahwa PT Angkasa Jaya membuka lowongan pekerjaan untuk staff engineering misalnya. Nah, jika surat lamaran pekerjaan yang teman-teman buat itu tidak berdasarkan informasi awal, jadi teman-teman ingin melamar ke salah satu perusahaan yang kita belum tahu apakah perusahaan tersebut membuka lowongan pekerjaan atau tidak, maka di sini teman-teman tidak usah membuat kata-kata berdasarkan informasi dan seterusnya, langsung saja kita ketikkan gini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini langsung ke sini, gitu ya. Dengan ini mengajukan dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di awal, setelah dengan hormat langsung saya yang bertanda tangan di bawah ini dan seterusnya. Oke, gitu ya. Saya undo lagi. Nah, di sini ceritanya sudah selesai, tinggal kita buat tanda tangan. Jadi kita buat untuk nama kita, hormat saya, kemudian nanti tanda tangan kita di sini. Bagaimana caranya agar posisinya rata tengah tapi di posisi sebelah kanan? Caranya kita gunakan tabulasi tengah. Kita enter dulu, saya enter 2 kali. Kemudian kita akan buat tabulasi tengah. Tabulasi tengah kita klik dari sini ya, dari icon tabulasi di sini. Klik sampai muncul tabulasi tengah seperti ini. Mirip huruf T tapi posisinya terbalik. Kemudian saya buat posisinya di sini. Nah, kemudian kita tekan tombol tab pada keyboard, maka kursor langsung akan menuju ke posisi angka 13 ini. Di sini hormat saya, koma, enter beberapa kali, saya enter 3 kali, lalu tekan lagi tombol tab, ketikkan namanya, misalnya Muhammad. Udah selesai. Jadi nanti posisi teks hormat saya dengan nama itu relatif rata tengah terhadap ini, walaupun posisinya di sebelah kanan. Dari video yang telah ditampilkan tadi, kita tahu bahwa di mana kita bisa tidak menulis perihal dan juga lampiran, karena sebenarnya tidak ada ketentuan pasti dalam menulis surat lamaran kerja. Perusahaan itu tidak mengharuskan surat lamaran kerja itu sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Namun alangkah baiknya
jika surat lamaran kerja itu bisa merepresentasikan diri kita kepada pembaca atau penerima seperti bagian personalia perusahaan tersebut. Nah, perlu kita ingat bahwa melamar kerja itu sama saja kita menjual potensi diri kita. Potensi yang ada di diri kita guna meyakinkan perusahaan yang kita lamar. Kemudian yaitu perihal kurikulum vitae. Resume tersendiri yaitu memiliki kepentingan dalam surat lamaran kerja, yaitu yang pertama sebagai bahan penilaian oleh pembaca. Jadi yang pertama, bahan pertama untuk dijadikan penilaian adalah resume. Yang kedua yaitu sebagai bukti tertulis, dan yang ketiga sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan tersebut. Dan yang keempat adalah pentingnya dalam resume, yaitu untuk memenuhi informasi yang penting, yaitu mencari lebih detail apa itu resume dan pekerjaan yang sedang akan dilamar. Dan yang kedua yaitu perencanaan resume, yaitu melihat atau lebih detail yaitu posisi yang akan diambil. Dan yang ketiga adalah action atau pembuatan resume secara langsung. Baik, yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita untuk membuat sebuah CV. Nah, untuk membuat sebuah CV atau kurikulum vitae, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan job research. Di sini job research memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui kira-kira pekerjaan apa dan di mana yang cocok dengan kapabilitas yang kita miliki. Di sini kita dapat mengetahui bahwasanya kapabilitas kita apakah sesuai dengan pekerjaan yang akan kita lamar. Yang kedua yaitu untuk membuat sebuah kurikulum vitae kita harus mengetahui apa saja isi di dalam kurikulum vitae. Yang pertama dan utama yaitu adalah identitas diri. Yang perlu ditekankan di identitas diri adalah yaitu nama lengkap. Kita harus menyatukan nama lengkap kita. Dan yang kedua adalah kontak person, baik itu berupa telepon maupun email yang kita pegang. Yang kedua yaitu pendidikan, di mana pendidikan di sini berisi mengenai track record kita selama tingkat pendidikan, baik itu mulai kita TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Tapi yang perlu diingat di dalam CV itu yang cukup dicantumkan adalah minimal adalah SMP. Jadi untuk SD maupun TK itu sebaiknya tidak perlu dicantumkan. Nah, untuk yang ketiga yaitu personalitas, kita dapat mencantumkan personalitas kita seperti apa. Yang keempat ada keterampilan, mengenai keterampilan yang sejalan dengan job desk atau pekerjaan yang kita lamar. Yang kelima yaitu mengenai pengalaman. Yang keenam yaitu training, dan yang terakhir yaitu tentang informasi lain tentang diri Anda. Kita mengetahui apa saja isi dari kurikulum vitae yang selanjutnya, kita mulai membuat kurikulum vitae itu sendiri. Setelah kita membuat kurikulum vitae, langkah yang terakhir yaitu membaca ulang. Nah, di sini membaca ulang memiliki tujuan untuk meminimalisir adanya kesalahan dari CV kita, baik itu kesalahan kata maupun kesalahan kepenulisan seperti typo. Nah, karena dengan adanya typo itu sendiri akan sangat mempengaruhi dari kualitas dari CV kita. Nah, untuk membuat CV sendiri, selain CV kita harus memuat hal-hal tersebut, kita juga perlu memperhatikan dari desain maupun bentuk dari CV itu sendiri. CV yang bagus adalah CV yang memiliki desainnya simpel namun berisikan informasi-informasi yang cukup penting. Nah, jika kita mengapply CV sebagai seorang desainer, tentunya desain dari CV kita memiliki nilai plus tersendiri pada saat kita mengapply CV tersebut. Jadi kebetulan dia ada 2 halaman. Nah, kalau misalkan kita lihat nih dari 2 halaman ini, sebenarnya dia tuh untuk pengalamannya masih entry level ya guys. Jadi kita sebenarnya lebih menganjurkan kalau masih entry level itu 1 halaman aja. Karena biasanya untuk yang 2 halaman itu lebih banyak ke pengalaman penjabarannya sih, lebih penjabaran pekerjaannya sudah seberapa banyak. Jadi kalau masih entry biasanya 1 halaman aja. Selain itu kalau emang experience kamu banyak, kayak di sini dia punya banyak organization experience, terus event experience. Jadi sebetulnya itu bisa kamu sesuaiin dengan job yang pengen kamu apply. Karena emang ada beberapa job yang lebih relevan, experience yang mana, dan experience ini, experience itu. Sementara satu orang itu nggak terbatas kok untuk cuma punya 1 CV. Nah, kalau kita lihat nih dari segi layoutnya, sebenarnya ini sudah sangat simple dan enak untuk dilihat nih.
karena sudah rapi dan dari pemposisiannya juga dari profile, ada education, summary, language ability dan lain-lain sebenarnya sudah rapi. Tapi masih ada kekurangan nih. Kalau kita lihat di sini marginnya masih kurang pas. Jadi kelihatannya walaupun sudah dibuat sedemikian rupa masih kelihatan tidak rapi. Selain itu, kalian jangan lupa ya teman-teman, kalau misalkan kalian mau nulis experience-nya dengan urutan apakah yang paling lama di bawah atau paling lama di atas, karena di sini agak sedikit kurang konsisten nih di bagian working experience-nya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk working experience, dia itu yang paling baru malah di bawah. Sementara untuk organization experience sama event, dia taruh yang paling terakhir itu yang paling atas. Nah, kalau kita sih menganjurkannya yang paling recent itu yang paling atas ya guys. Jadi nanti recruiters atau HR bisa lihat kira-kira pengalaman paling terakhir kalian itu apa sih? Itu yang paling atas, jadi paling langsung kelihatan. Nah, untuk CV yang kedua, sebetulnya pertama-tama sih yang paling crucial banget adalah kontak dan foto sebisanya di atas guys. Karena HR itu cuma punya beberapa detik untuk melihat CV kita. Jadi kita harus make sure kalau misalnya informasi terpenting itu yang pertama dilihat. Nah, kemudian kita bisa lihat nih di sini dia sudah masukin ada banyak sekali skill yang dia rasa dia punya. Nah, tapi di sini pengukurannya itu menggunakan bar dan barnya itu bisa dibilang tidak konkret karena tidak ada pengukurannya. Jadi lebih baik itu mungkin bisa menggunakan yang pengukuran lebih jelas. Misalnya menggunakan skala angka dari 1 sampai dengan 10 atau mungkin menggunakan yang seperti bola-bola yang bisa diwarnain. Nah, itu bisa juga bisa lihat skalanya 1 sampai dengan 5. Nah, itu lebih bisa diukur. Nah, selain itu kalau misalkan kalian mau naruh skills kalian misalkan 4 dari 5, kalian jangan lupa kalau kalian harus bisa mempertanggungjawabkan ya. Jadi misalkan dari segi komunikasi, kalau misalkan kalian naruhnya tiba-tiba 4 dari 5 tapi di depan HR-nya kalian masih nervous dan kalian masih nggak tahu harus ngomong apa, nah itu kan pasti HR-nya jadi tahu standar kalian itu selevel apa. Nah, kemudian kita juga bisa lihat di sini dia juga mencantumkan banyak sekali pengalaman organisasi, event, pengalaman macam-macam. Tapi ada satu hal nih yang kurang konsisten, yaitu adalah kurang konsisten menaruh pengalamannya itu di tahun berapa. Jadi ada beberapa yang dicantumkan tahunnya berapa, ada beberapa yang tidak. Jadi sebaiknya agar supaya nanti HR atau recruiter itu melihat, mereka tahu, oh pengalaman ini tuh tahun berapa, apakah masih baru, apakah sudah lama, itu bisa ketahuan. Selain itu sebetulnya dari sini juga keren banget sih Mike, kandidatnya bisa banyak bahasa loh. Dan yang satu lagi yang emang bagus banget adalah dia ini membuktikan bahwa dia bisa bahasa-bahasa ini dengan tes-tes yang pernah dia ambil. Nah, di sini juga dia bisa bahasa Espanyol, berarti dia bisa berkomunikasi nih dengan Saki. Nah, CV yang ketiga, jadi kita langsung highlight nih sebenarnya dari pemilihan warna udah cukup distinct ya. Beda sama pemilihan CV pada umumnya yang lebih memilih warna template putih ya lain-lain. Tapi di sini kalian perlu perhatikan banget nih kalau misalkan pemilihan warna seperti ini itu bisa terpengaruh juga dengan komputer atau laptop yang dipakai untuk membuka loh. Jadi mungkin pemilihan warna ungu dengan warna oranye atau pink ini bisa berubah warnanya ketika dibuka dengan laptop atau komputer yang berbeda. Dampaknya apa? Recruiter atau HR yang membuka bisa jadi tidak bisa melihat tulisannya dan itu sangat berisiko untuk kalian karena malah jatuhnya informasinya jadi tidak bisa dibaca dan diakses oleh recruiter. Yang kedua adalah emang sih ini terlihat banget dia ini graphic designer, dia punya design abilities yang bagus banget dan pasti role yang dia incar itu related to the design world. Tapi masalahnya di CV apapun itu guys, tolong tetap cantumkan foto kalian supaya rekruternya juga bisa tahu kalian itu kayak gimana sih. Tapi emang di sini grafiknya juga udah cukup oke sih, tapi ya tetap kayak aku bilang tadi penting banget untuk kamu naruh foto. Mungkin kalau misalkan pengen menunjukkan skill juga nih karena dia mungkin animator, pengen nunjukin kalau dia bisa membuat animasi, mungkin bisa foto tetap pakai foto sendiri. Habis itu mungkin untuk informasi yang lain baru tuh ditambahin dengan animasi yang bisa dia buat. Kayak gitu. Atau nggak bahkan gue pernah lihat loh Mike, ada orang dia animator juga dan dia itu di CV-nya jadi muka dia itu dia jadiin kayak semacam bukan karikatur sih tapi pokoknya dia kasih desain lah, jadi foto dia tuh nggak kelihatan bener-bener gitu yang ya? stiff. Iya kan kalau misalkan desainer kan mau nggak mau harus kelihatan punya taste yang cukup exquisite. Terus aku juga di sini lihat kalau misalkan penataan tempatnya nih mungkin tujuannya adalah kelihatan biar agak-agak artsy, tapi cenderungnya malah kita jadi sulit nih untuk melihat yang mana yang perlu kita lihat karena di sini misalnya ya kita cari dulu nih oh ini tuh ternyata work experience-nya dan work experience di sini sangat-sangat cuman tulisannya freelance design logo and that's it. Mungkin di sini malah
untuk skillnya, software apa yang dia pakai malah besar sekali logonya, dan itu adalah sangat memakan tempat nggak sih jatuhnya, Saki? Harusnya ada baiknya sih sebenarnya kalau misalkan logonya kecil aja, barnya seperti tadi kita udah bilang mungkin bisa dengan yang pengukurannya lebih konkret, mungkin bisa dengan skala angka atau skala bola dibandingkan dengan bar seperti ini, dan lebih menggunakan space-nya untuk menjabarkan kalian sudah pernah bikin project apa di pekerjaan itu, sudah pernah bikin apa saja, itu bisa di list dan itu akan lebih berguna informasinya untuk recruiter. Tapi at least dia emang udah menyantumkan si Mike link untuk portfolio dia, atau di beberapa CV designer yang lainnya yang sering aku lihat itu biasanya mereka nyantumin portfolionya di CV mereka. Jadi dibuat sedemikian rupa dimana jadinya mereka cuma punya satu dokumen, jadi gampang gak kepisah-pisah. Jadi satu link bisa langsung diakses oleh recruiternya, bisa langsung kelihatan, oh ini tuh hasil kerja orang itu. Betul, siapa tahu kan nanti linknya hilang. Nah, untuk CV yang ini tulisannya kecil banget ya, Mike. Sebetulnya sih di CV ini template-nya udah bagus sih, Mike. Cuma masalahnya emang tulisannya kecil banget. Kalau misalkan HR itu kan belum tentu setiap kali mereka akan ngelihat CV kalian lewat laptop doang. Jadi kadang itu CV-nya akan di-print, dan kalau misalnya di CV ini in particular, even tulisan untuk title-titlenya aja udah kecil. Jadi kalau misalnya saran kita sih untuk yang punya CV ini juga mungkin malah tulisan lainnya itu lo jadiin sekecil tulisan yang title. Nah, selanjutnya di sini juga dia taruh ada seperti heading juga nih di sini, tulisan HR Management atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, di sini sebenarnya kita jadi mempertanyakan juga tujuan dia menulis itu tuh apa. Kalau memang ternyata tujuannya adalah karir yang ingin dia pursue atau itu objektifnya, ada baiknya untuk dicantumkan aja di depannya tulis objektif titik 2 atau pilihan pekerjaan titik 2. Jadi kita bisa ngerti tujuannya dia itu di sini untuk apa. Karena kan kita juga nggak tahu dia nulis ini tuh untuk apa. Apakah memang sekarang pekerjaannya adalah sebagai HR Management atau dia ingin mencari pekerjaan sebagai HR Management. Karena biasanya sih kalau misalkan role yang kamu cantumkan di bawah nama kamu itu biasanya role yang lagi kamu pegang saat ini. Nah, untuk yang satu laginya si Mike, kalau di sini gue itu bener-bener sadar kalau misalkan dia masih nyantumin SD. Nah, jadi space yang kamu tulis SD dan SMP kamu ini bisa kamu pakai untuk menjabarkan hal-hal lain di CV kamu, contohnya kayak experience. Kalau misalnya lihat lagi nih dari penulisannya, kita masih menemukan ada banyak banget typo. Nah, ini harus hati-hati banget karena mungkin untuk beberapa recruiter tidak terlalu memperhatikan, tapi ada baiknya ketika nanti kalian sudah menulis CV kalian serapi mungkin, dipastikan lagi, di double check, triple check lagi, kalian pastikan kalau memang sudah tidak ada penulisan yang salah. Satu lagi di sini adalah lebih konsistensi penggunaan bahasa. Untuk headingnya adalah work experience, tapi penulisan di bawahnya, penjelasan lebih lanjutnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi lebih baik menggunakan, pilih aja salah satu bahasa. Kalau mau bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris semua. Kalau mau pakai bahasa Indonesia aja semua. Bener banget. Kan seperti Saki dan Michael sering bilang, CV itu tiket kamu untuk masuk ke suatu perusahaan. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan kamu tulis serapi mungkin, karena itu kan jadi good impression untuk kamu dari perusahaan. Untuk CV yang terakhir, jadi kita bisa langsung highlight kalau di sini sebenarnya tampilannya plain and simple, which is good karena recruiter jadi ngeliatnya kayak oke, datanya kelihatan semua. But kita di sini melihat lagi nih kalau ada inkonsistensi penggunaan bahasa, ada pencampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu paragraf atau dalam satu konteks yang sama. Please jangan banget, karena ini tuh bukan ngobrol sama teman kalian. Jadi gunakan satu bahasa aja. Nah, ngomong-ngomong bahasa nih Mike, kalau misalnya kalian mau menggunakan bahasa apapun itu di CV kalian, mau itu Inggris, mau itu Indonesia, Rusia, Spanyol, apapun itu, yang penting kalian harus grammarnya bener ya guys, penggunaan katanya juga yang baku dan sopan. Karena di sini kita masih bisa ngeliat banyak grammar errors juga. Tapi bagus sih, kamu confident udah bisa nulis CV kamu dengan suatu bahasa yang mungkin bukan bahasa pertama kamu. Nah, terus untuk yang mungkin yang terakhir aja nih, kalau misalkan untuk urutan work experience yang sudah kamu cantumkan di sini sebenarnya sudah bagus karena sudah lengkap, dia sudah jabarin apa aja sih yang sudah dikerjakan atau apa saja yang sudah dilakukan. Tapi untuk tahunnya yang paling latest atau yang sekarang sedang dilakukan itu yang paling atas ya guys. Jadi recruiter bisa langsung tahu, oh terakhir dia sedang melakukan ini. Jadi abis itu baru dia bisa lihat ke belakang, oh track recordnya seperti apa. Nah, first of all kita mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengirimkan CV-nya untuk kita kupas atau kita review nih. Setelah kita melihat video dari review CV tadi, kita mencoba untuk mereview
CV yang sudah saya bagikan kepada teman-teman semua. Untuk CV yang pertama yaitu CV atas nama Stefani. Nah, dari CV tersebut dapat kita ketahui bahwasanya CV tersebut ditulis menggunakan bahasa Inggris atau bahasa tidak Indonesia. Nah, di sini yang ada hal yang perlu dihilangkan yaitu mengenai berat badan dan tinggi badan. Yang terpenting dalam mencantumkan personal data yaitu mengenai nama dan juga kontak person, sehingga tinggi badan maupun berat badan itu tidak seharusnya kita cantumkan. Nah, yang selanjutnya adalah tentang background sekolah, di mana yang cukup dicantumkan di sini hanyalah cukup sampai junior high school. Untuk elementary school itu sebaiknya tidak perlu dicantumkan. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai penghargaan. Di sini dia menyebutkan bahwasanya pada tahun 2014 dan 2015 dia mendapatkan ranking 1 di tingkat SMP. Nah, ini bisa dicantumkan bisa tidak, namun jika melihat kurun waktu dari SMP ke dia setelah lulus kuliah itu waktu yang cukup lama, jadi sebaiknya penghargaan ini tidak perlu dicantumkan. Yang selanjutnya yaitu mengenai abilities atau kemampuannya. Dia di bidang teknologi yang dia kuasai adalah mengenai desain dan juga tata kelola web. Sedangkan di sini yang dia cantumkan pada jurusan di perguruan tinggi adalah akuntansi. Di sini sebaiknya untuk kemampuan teknologi untuk menunjang dari jurusannya ataupun program studinya sebaiknya menguasai software akuntansi, entah itu Zahir, Mayok ataupun Accurate. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mengenai language ataupun bahasa. Di sini dia mengatakan bahwasanya dia aktif bahasa Indonesia dan pasif bahasa Inggris, tetapi dia tidak dibuktikan dengan adanya sertifikasi nilai dari IELTS ataupun TOEFL seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu mengenai participation of seminar. Dia menyebutkan pada tahun 2016 pernah mengikuti satu seminar di universitasnya. CV yang kedua yaitu mengenai CV oleh Yuda Surya Putra. Di sini kita dapat melihat bahwasanya CV oleh Yuda lebih menarik dan cukup simpel, tapi dia memiliki desain daripada CV oleh Stefani tadi. Di sini untuk profil dia sudah menyebutkan yang cukup saja. Untuk education dia menyebutkan sampai tingkat TK, seharusnya yang cukup disebutkan adalah sampai tingkat SMP saja. Dan untuk organisasi dia juga menyebutkan dari SMP sampai dengan perkuliahan. Untuk experience-nya dia menyebutkan mulai dia melakukan PKL pertama kali sampai dengan pengalaman kerjanya yang berada pada PT Primajaya. Nah, di sini yang perlu kita mungkin kita kritik adalah penggunaan bahasa. Perlu diperhatikan pada penulisan CV oleh Yuda Surya yaitu mengenai konsistensi bahasa, di mana dia menggunakan bahasa Inggris, tetapi untuk beberapa kata seperti kata pada sekolah dia tetap menggunakan bahasa Indonesia yang seharusnya itu bisa diubah ke dalam bahasa Inggris. Nah, yang kedua yaitu pada hal training, di mana dia menyebutkan berbagai macam teknologi seperti Microsoft Office, Photoshop hingga communication and speaking. Nah, di sini dia menyebutnya training, pelatihan, padahal di sini adalah maksudnya dia itu sebagai kemampuannya. Dan yang perlu diperhatikan bahwasanya jangan menggunakan bentuk bar dalam mencantumkan skill. Tunjukkan dengan angka yang konkret sebagaimana yang dijelaskan pada video tadi, yaitu bisa menggunakan skala angka. Sudah, terima kasih. Itu dari kami kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.